Yo, akhirnya kita kelar juga nonton series Wonder Man. Setelah kita nonton Wonder Man ini bisa dibilang ini bukan series panjang tapi lebih ke special presentation atau series terbatas ya justru ya. Karena emang cuman 8 episode dan di satu episodenya pun itu kurang lebih cuman 30 menitan, bahkan ada yang kurang di bawah itu. Jadi kalau di total itu sekitar 4 jam plus itu pun dengan episode yang dormant ya, itu sebenarnya klise-klise aja, nggak terlalu berhubungan dengan series utamanya, tapi itu cukup menarik ya. Gue suka yang hitam putih kayak gitu. Nah, kali ini kita bakal review dan jelas buat teman-teman juga mungkin yang belum nonton ini sedikit banyaknya bakal mengandung spoiler. Jadi bijak untuk kalian nonton video ini karena gue penasaran dan gatal nih. Gatal ngebahas tentang asal kekuatan dari seorang Wonder Man itu di mana? Karena emang di series nggak dijelasin, Meng. Jadi kalau orang-orang mungkin ngebahas sinematiknya, bla bla bla, teknisnya. Gimana kalau kita bahas tentang penjelasan endingnya gimana, apakah yang terjadi ke depan, itu tuh bakal menarik kan. Tapi sebelum itu gue juga mengucapkan terima kasih buat brand. Mana ini gue dapet kursi baru kan, biasanya kita pakai kursi yang kecil itu kan, sekarang kita disupport nih, thank you. Buat teman-teman semuanya yang pengen juga, gue udah tag di kolom itu ya, di tag keranjang itu, kalian klik aja belanja di sana karena ini worth it banget. Kursi gaming bisa langsung, waduh langsung ke belakang kayak gini, aduh enak banget gitu ya. Bukan karena gue dikirimin, tapi karena emang ini enak di salah satu incaran gue juga. Jadi thank you dan kita bakal lanjut lagi untuk review untuk Wonder Man. Ini kan Wonder Man itu kan diperankan sama Yahya Abdul Mateen II sebagai Simon Williams. Gila. Ini keren banget sih pengawaran karakter ini, yang jujur ya, kesalahan Marvel, bukan kesalahan ya, tapi kayak Wonder Man ini memang secara materi promosi kurang, kayak dibiarin aja udah gitu, karena emang gue tahu sendiri perjalanan dari series ini melewati delay beberapa kali, ada SIG After dan sebagainya, diundur dan hampir aja nggak jadi rilis itu. Akhirnya berlabuh di Januari 2026 sebagai pembuka dari project Marvel di tahun ini dan juga pembuka setelah gonjang-ganjing itu. Dan bahkan yang mengejutkan adalah jadinya series ini bukan jelek, jadi itu salah satu series MCU terbaik gue juga gitu. Memang nggak levelnya nggak se WandaVision, nggak se Loki itu, tapi emang ini di antara 5 besar gue lah ya, karena emang ini lebih pendalaman karakternya, development karakternya lebih dapet gitu dibandingkan dengan series-series lain yang konsepnya MCU banget gitu, template-nya ada juga superhero template gitu, kayak misalnya asal usul kekuatan, ada villain. Di sini justru kita nggak tahu nih villainnya sebenarnya siapa gitu, kecuali si Agent Clary itu, dimana dia sebagai di audisi ya, sebagai damage control ini. Ternyata damage control ini udah mengawasi Simon Williams sejak kecil, karena memang dia udah tahu dia punya kekuatan nggak terkontrol, nggak diawasi dengan baik. Jadi mereka satu pengen nangkep, dua juga pengen memanfaatkan si Simon Williams ini, karena memang belakangan diketahui setelah di 8 episode itu kita tahu bahwa ternyata kekuatan Wonder Man itu bisa memanipulasi molekuler dan juga ionik. Gila. Karena emang kalau kalian lihat pas dia kekuatan itu nggak kayak superhero kebanyakan yang justru kalau ada medan massa misalnya, boom, dihancurkan meledak gitu. Kalau ini dari atom, kayak remuk-remukan penggabungan dari mesin batu bata, ruangan besi-besi tersebut diremukan kayak gini, bang, gila. Itu namanya manipulasi molekuler dan juga ionik. Ionik itu energi-energi listrik kinetik tersebut digabung, boom, boom. Makanya pecahnya kayak dari dalam gitu. Bah, bahaya. Bahkan di ending kita ngelihat Simons dengan gampangnya menembus penjara khusus milik Department of Damage Control itu, terbang aja gampang banget dengan manipulasi energinya sama si Trevor itu terbang. Gila, ini keren banget gitu. Tapi emang gue akui bahwa Wonder Man ini bukan tanpa kekurangan. Kenapa juga Marvel akhirnya memutuskan langsung upload 8 episode juga, memang setelah kita lihat juga nggak ada cliffhanger yang menarik, nggak ada juga yang plot twist yang segitunya. Jadi sangat pas banget keputusan dari Marvel untuk merilisnya cuma 8 episode. Karena ya udah gitu. Kalau kita harus nunggu satu minggu, gue nggak akan ngasih nilai tinggi, mungkin gue kasih 6-7 gitu, karena emang nggak ada hal yang menarik untuk kita nunggu per minggu. Dengan dirilis langsung 8 episode jebret, itu bikin kita naik tensi. Makanya di Rotten Tomatoes itu skornya sampai 90%-an, IMDb juga positif gitu ya. Itu salah satu alasan. Dan yang terpenting juga untuk para sinepil di sini, episode pertama kan itu Daniel David Cretton yang bikin Spider-Man, Brand New Day dan sebagainya, Shang-Chi itu yang bikin juga kan. Itu keren banget sih. Dari detik awal gue ngeliat, gila,
ini visualnya absolut sinema parah gitu. Kemudian juga tone-nya, warnanya, ngambil latar di Hollywood tuh aja udah keren banget gitu. Bagaimana latar-latar di luar banyak ini karena memang lokasi nggak di situ-situ aja. Selain di apartemennya si Simons, kita juga pindah di jalanan Hollywood, kita diperlihatkan kondisi terkini dari Hollywood. Kemudian barulah di episode 2 sampai ke 8 itu bukan lagi David Daniel Cretton yang bikin, tapi Andrew Guest yang bikin juga series Hawkeye. Pantesan setelah gue lihat, oh yang bikin series Hawkeye dengan tuntun warna-warnanya, nadanya, dramanya tuh dapet banget. Karena emang gue suka juga series Hawkeye karena development karakternya, ceritanya dapet. Di sini ditambah lagi dengan kolaborasi antara Yahya Abdul Mateen dan juga Ben Kingsley ini sebagai si Trevor itu. Gila, kalau nggak ada mereka ya selesai ini series mati sih menurut gue. Dimana di awal kita langsung diperlihatkan development karakter dari seorang Trevor pun itu digali dengan sangat matang di sini. Dari karirnya kan yang agak mencekam kan, di Iron Man yang ketiga dia jadi teroris itu ternyata acting doang gitu. Kemudian juga ada series terbatasnya All Hail the King, kalau nggak salah itu dia juga ada lihat gimana memperlihatkan dia penjara gitu. Kemudian juga di Shang-Chi dia juga ternyata ada juga, dan sekarang akhirnya di Wonder Man dia juga ada. Jadi menurut gue karakter Trevor bukan karakter nggak penting di sini, bukan cuman sekedar cameo nggak jelas, bukan cuman jadi penghumor kayak ngasih humor ke Wonder Man, tapi justru jadi sahabat. Dan kita lihat di ending episode 8 dia jadi sidekicknya Wonder Man jadinya gitu. Wonder Man dengerin dia gitu, bahkan di actingnya, karir actingnya gitu. Itu gue cukup suka juga gitu. Tapi juga yang cukup menarik di sini mungkin bikin orang kaget sebagian, itu tepatnya di episode 4 ya kalau nggak salah, itu judulnya Doorman, di mana ada seorang kulit hitam juga yang dapat kekuatan, dia sebagai penjaga pintu karcis bar kayak gitu kan, itu Doorman akhirnya dapat kekuatan dengan khasnya ding dong 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 gitu, gue lupa. Nah itu sebenarnya wajar ya, di beberapa series-series terkenal juga ada kayak gitu, dimana ada satu episode yang merefleksikan bagaimana gambaran dari karakter utama sebenarnya nggak terlalu langsung berhubungan, nggak, tapi gambaran kalau seorang superhero jadi aktor nanti bakal kayak gitu. Karena memang lagi-lagi nanti ini menyinggung tentang popularitas gitu, yang tadinya viral, redup, dibunuh sama media sendiri. Tadinya media yang ngangkat dan akhirnya kita jatuh, itu karena media juga yang bikin kita jatuh. Itu refleksinya. Kemudian juga ini sebenarnya nyambung juga dengan kehidupan si Simon. Kalau dia nanti nge-reveal kalau dia punya kekuatan super, akhirnya orang gunain kekuatannya untuk acting, nggak perlu CGI lagi, itu akan berdampak dengan dia karena memang jadi market jenuh kan. Itu juga jadi singgungan untuk dunia Hollywood juga tadi. Nah, ngomongin tentang dunia Hollywood, kita tahu sendiri bahwa Wonder Man ini kan cerita utamanya itu adalah seorang Simons ini tuh sebagai aktor profesional. Dia udah punya agent di sini, luas banget gitu ya ceritanya. Kemudian juga dia menjadi aktor yang hampir punah lah, hampir jadi homeless lah gitu, karena memang dia terlalu mikirin dialog-dialog yang akhirnya bikin dia hampir berhenti lah di karir aktingnya. Kemudian juga kita lihat akhirnya dia punya kesempatan tuh jadi Wonder Man, datang ke rumah sutradaranya itu, yang itu gue ingat dia kan di film Superman juga kan si bapak-bapak itu, jadi kayak ini crossover jangan-jangan gitu. Tapi menariknya di sini kita jadi tahu dan juga jadi lebih jelas lagi gimana dunia acting, dunia entertainment di luar sana. Emang nggak untuk semua orang sebenarnya cerita kayak gini, tapi untuk kita atau kalian para sinepil, para jadi enak nontonnya karena emang itu relate untuk kita gitu. Tapi nggak semua orang juga relate, tapi di sini enak banget diikutinnya ceritanya gimana sih dia berusaha untuk dapat karakternya, mendalamin karakternya. Jadi beda banget dengan beberapa series Project Marvel kebanyakan. Setelah kita ngomongin tentang visual, apalagi scoringnya, gue suka juga development karakter, mimik wajah, acting, gak usah bertanyakan lagi. Yahya Abdul Mateen awalnya memang gue agak skeptis dengan perubahan Wonder Man dari kulit putih ke kulit hitam tuh gimana. Ternyata di sini diceritain bahwa ini bakal bikin reboot gitu ya, reboot film, dan dipilih banyak tuh orang-orang kulit putih, tapi ternyata sutradara lebih masuk dengan acting dari seorang Simon Williams ini. Maka masuk akal transisi kenapa jadi kulit hitam itu, dan gimana development karakter Simon dari kecil yang dia ikut bapaknya itu nonton di bioskop, nonton Wonder Man tuh kayak gambaran bocil-bocil MCU zaman dulu gitu. Kayak gue zaman bocil, oh ini keren banget. Itu relate guys, itu relate parah sih menurut gue, itu keren banget. Development karakter dari Simon itu keren banget gitu. Tapi emang kalau kita pengen konsep superhero template selama ini memang kurang episodenya. Kenapa nggak dibikin 12 episode kayak gitu? Karena akhirnya bikin dia melawan villain gitu. Mungkin ada Baron Zemo gitu. Baron Zemo kan kalau di komik Baron Zemo yang bikin si Wonder Man gitu. Karena dari laboratorium uji cobanya itu akhirnya bikin manusia super si Simon Williams ini kan. Jadi kalau di sini enggak.
Kayaknya Marvel pengen merubah origin story dari seorang Wonder Man, sengaja dibikin misterius karena biar bisa kemana-mana nanti di project masa depan. Atau yang paling mungkin adalah, ini kita ngomongin tentang asal kekuatan ya. Udahlah, kita ngomongin teknis nanti kita selesai lah. Ini udah absolute cinema parah gitu ya. Tapi sekarang kita ngomongin tentang masa depan. Kalau kita lihat dari ending dari Wonder Man, kita lihat dia sudah bisa menggali dan juga menggunakan kekuatannya yang sangat baik. Berarti ada gap waktu yang cukup panjang di situ. Dia meneliti, dia riset, pura-pura jadi pengen bikin film. Ternyata dia udah ngetargetin nih orang itu untuk masuk ke dalam fasilitas dari Department of Damage Control. Karena emang dia udah neliti, pura-pura lah dia masuk ke sana gitu. Tapi juga development katanya bagus. Ternyata bapak itu dikirimin duit kayak gitu banyak kayak gitu. Tapi di satu sisi dia juga masuk ke sana berhasil mengecoh. Itu dalam banget sebenarnya. Nah, ngomongin kekuatan, di sini kan kita tahu kalau Wonder Man itu benar-benar nggak dijelasin awal mulanya gimana. Cuman dijelasin bahwa dia masih bocil, dia itu tiba-tiba di dapur kompornya meledak kayak gitu. Tapi tiba-tiba si Simon Williams nggak ada iritasi, kebakaran atau apa. Cuman bajunya aja yang sobek. Di situ dokter udah mulai curiga gitu. Tapi di situ sebenarnya ini mengarah ke template dari seorang mutant ya. Kalau teman-teman nonton proses seorang mutant tuh kapan kekuatannya mulai muncul, itu kebanyakan memang remaja seumuran Simon pas waktu dia keadaannya kompor meleduk gitu guys. Karena emang kayak gitu template dari mutant. Nah, gua duga ya jangan-jangan Marvel pengen mengubah origin story dari seorang Wonder Man jadi salah satu mutant pertama di MCU yang mendapatkan kekuatan, dan ini juga prosesnya akan terjadi nanti setelah Secret Wars. Itu akan berlanjut dengan seorang Wonder Man sebagai mutant dan juga akan gabung di proses project-project mutant saga. Nah, gue duga kayak gitu karena memang gue duga keras, mungkin 80% gue cukup yakin kalau Wonder Man ini akan dijadikan mutant. Bukan eksperimen, tapi jadi mutant dan dia akan ikut bergabung di tim X-Men nanti setelah Secret Wars. Jadi jangan berharap dulu dia muncul di Doomsday, jangan berharap lagi dia muncul di Secret Wars. Gue merasa setelah reboot dia bakal benar-benar jadi superhero yang keren parah. Setelah menyaksikan Wonder Man ini, gue memberikan skor untuk series ini ada di angka 8 dari 10. Buat teman-teman yang nonton, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori, statement, ataupun pendapat yang menarik, silahkan juga tambahkan di kolom komentar bawah. Pasti satu persatu gue bacain, dan kadang memang komentar-komentar kalian itu akan jadi bahan video gue di video selanjutnya gitu. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.